萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sekecil apapun yang disebut pengkhianat di sekte. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara waktu. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir tanpa keputusan yang dibuat. Mungkin itu karena 10.000 gerbang kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa pertempuran besar yang akan benar-benar menentukan pemenang akan segera menyapu seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah saat ketika hal-hal beracun terjadi. Suara bergetar sedikit berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam beberapa cahaya lemah, seseorang akan dapat melihat ular-ular berbisa dan kalajengking berwarna-warni memanjat seluruh tempat di rumput dan di pepohonan. Lidah ular diperpanjang dengan cara yang ganas. Namun, beruntung bahwa lapisan tebal serbuk sudah tersebar di sekitar tempat perkemahan. Beberapa benda beracun kecil tidak berani bergerak lebih dekat dalam menghadapi bau tajam menusuk hidung, semacam ini. Selain itu, ada ahli dari sekte racun yang menjaga di sekitar tempat. Setelah berurusan dengan racun untuk seluruh hidup mereka, itu wajar bahwa orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti ini. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang. Api unggun membakar dengan keras dan kadang-kadang meletus menjadi tepukan halilintar. Tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba pindah, dan sosok hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu, seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam mungil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap beberapa helipil tebal. Karena warna tubuhnya, sangat sulit untuk melihatnya di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Setelah semua, hal ini hanya terlalu umum dilihat di pegunungan kalajengking langit di mana serangga beracun berkeliaran. Kelabang hitam itu dengan sunyi meluncur ke langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Sama seperti kelabang yang hendak terbang di atas jurang, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan douki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan dengan hal yang kotor. Kelabang hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai berjuang. Bagian dalam tubuhnya juga samar-samar memancarkan bau menjijikkan. Sebuah jari menjentikan dan melanda kepala kelabang itu, mengguncangnya sampai pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam melayang di atasnya sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulirkan ke dalam bentuk silinder perlahan muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok bangkit dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau. Cahaya api itu terpatri pada wajah yang agak biasa. Itu mengejutkan Xiao Yan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya.
Xiao Yan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan menarik membuka gulungan kertas. Dia bisa melihat beberapa kata terdistorsi yang muncul di matanya. Semua sudah disiapkan. Hanya ada 3 kata sederhana ini di kertas catatan. Namun, 3 kata ini menyebabkan mata Xiao Yan menjadi sedikit sempit. Tampaknya hal ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun sudah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat-saat terakhir untuk memberikan sekte racun serangan merusak yang kejam. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki aroma manusia. Selain itu, ia tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas, orang yang mengirim pesan sangat berhati-hati. Xiao Yan bergumam lembut di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas dan tatapannya mempelajari gunung 10.000 kalajengking yang gelap hitam di kejauhan. Meskipun dia begitu jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Saya harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini terlebih dahulu. Jika tidak, kita cepat atau lambat akan jatuh pada momen yang paling tidak terduga. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Setelah itu, dia pindah dan anehnya menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Sebuah suara bersenandung sedikit muncul di semua tempat perkemahan dari sekte racun hanya ketika langit telah menjadi cerah. Hati banyak anggota dari sekte racun yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Sepertinya mereka akan meluncurkan serangan besar ke gunung 10.000 kalajengking hari ini. Suara siulan yang tajam terdengar di atas pegunungan. Tiba-tiba, tangisan membunuh dipancarkan. Bisa dilihat orang-orang padat dari ledakan sekte racun seperti semut mengerumuni menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka terbang ke puncak gunung di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Tentara besar dari sekte racun baru saja menerobos masuk ke hutan lebat 10.000 kalajengking ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba terpancar. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah menyembunyikan diri di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun 10.000 gerbang kalajengking disiapkan, kumpulan sekte racun besar yang padat tidak berhenti sedikit pun. Mereka membawa teriakan yang naik ke langit saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan 2 sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai secara berturut-turut menabrak hutan lebat untuk terlibat dalam pembantaian. Pertempuran besar secara alami akan meletus ketika ahli kedua belah pihak bertemu. Mata Xiao Yan tidak peduli saat dia mengamati orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking yang tiba-tiba muncul di hutan lebat saat mereka melempar kantong kabut beracun ke arahnya. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul. 10 orang yang tampak lebih garang dari gerbang 10.000 kalajengking segera menyerbu ke dalam api yang menyala-nyala. Kabut racun juga dengan cepat menghilang ketika masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 orang ditambah dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan ketika mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka dengan tenang bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang telah diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih, Tuan Yan atas bantuanmu. Pemimpin setengah baya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sebungkus lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang dari sekte racun ini saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya dan sekumpulan angin panas membakar racun kalajengking yang menerkam dari belakangnya.
Setelah itu, dia menoleh dan tertawa. Seperti apa tempat-tempat lain? Ruang sedikit terdistorsi di tempat di mana mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun lebih banyak daripada gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang meminjamkan tangan di hampir setiap lokasi. Oleh karena itu, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan ke atas gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan samar-samar mengangguk. Namun, para ahli elit dari gerbang 10.000 kalajengking belum bertindak. Bahkan jika sekte racun mampu mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka mampu menghilangkan para ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala dari gerbang 10.000 kalajengking, Xishan, Xipian, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran hebat yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa, Anda harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan aura Anda. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan Anda yang sebenarnya. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu mereka akan dapat mencapai efek jera. Iya, itu benar. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin 1 unit sekte racun dan berada tepat di depan. Sangat mungkin bahwa daerahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa tak berdaya menjawab. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika datang ke gadis kecil itu. Tinggalkan dia. Selama tidak ada elit Du Huang dari gerbang 10.000 kalajengking, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak ketika ia mendengar jeritan pembunuhan yang tersebar di seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap api dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan Douki untuk menggumpal sepasang sayap Douki di punggungnya dan mengikuti di belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua pihak tidak merasa tertarik untuk bertempur. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak tepat, mereka akan segera lari ke arah sisi mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian, tetapi tidak ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa langsung bangkit. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang menembus ke awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada fraksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun itu layu dan menutupi seluruh fraksi. Orang-orang dari sekte racun muncul satu demi satu di luar fraksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut saat mereka benar-benar mengelilingi gerbang 10.000 kalajengking. Dengan semakin banyak orang dari sekte racun muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap menggantung di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suara acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xishan, apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racun saya? Hahaha, pemimpin dari sekte racun benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Kecongkakan Anda cukup hebat.
Tawa keras dipancarkan dari kabut beracun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera bergejolak dan banyak sosok manusia muncul dari sana. Akhirnya, mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka menatap ahli dari sekte racun tidak jauh. Mata Xiao Yan menyapu ketika ia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Itu tak terduga bahwa kekuatan keseluruhan dari para ahli ini tidak jauh lebih lemah daripada sekte racun. Tampaknya gerbang 10.000 kalajengking benar-benar membuat profil rendah ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.